Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, melihat demokrasi kita saat ini yang rasanya sudah mulai mati, semoga ada jalan keluarnya. Dan semoga demokrasi kita bisa hidup kembali agar suara rakyat bisa disalurkan sesuai dengan keinginannya, agar suara rakyat tidak bisa dibelenggu oleh orang-orang yang rakus akan kekuasaan. Nah, oke teman-teman semua, kita simak saja langsung video yang katanya 10 juta lapangan pekerjaan dan parodi makan siang gratis. Kita simak saja videonya. 7.500 dapat apa aja, Bang? 7.500 apa aja? Lu bilang aja. 700 dapat apa? Gue juga bingung 700 dapat apa. Enggak, yang penting bergizi dah, bergizi. 7.500 kagak ada bergizi-bergizinya. Gak bisa, lu mau nih nasi, lauknya nih. Angin. Jakarta nanti siapa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? 7.500 nasi pakai angin. Saya mau mandi dulu di hotel ya. Astagfirullahaladzim. Ditanya apa, jawabnya apa. Pilihan kaum 58%. The selfie has changed the world. It has now evolved into the Wi-Fi and the vlog. Here is a part in Indonesia. Tolong saya di demo gitu. Saya kangen sebetulnya di demo. Kangen di demo, giliran di demo ngumpet. Enggak, karena Kue apa? lambe Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Indonesia saat ini berawal dari gorong-gorong. Saya tiap hari nukang kok. Tiap hari nuta. Baru seminggu kerja aja kok. Ini semuanya tanyain, semuanya. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. CCTV. Tapi faktanya impor ya teman-teman. Pokoknya apa yang diomongin, apa yang dibicarakan, pasti kebalikannya. Beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Tempat tidur. Saya lihat di Jogja ada. Bekasi, Tangerang ada. Beli impor. Apa traktor kayak gitu. Bukan high-tech aja, impor. Jengkel saya. Pensil, kertas, saya cek impor. Ballpoint. Ini apa ini kita? Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jika kami terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Menolak lupa janji manis kampanye Jokowi Pilpres 2024 yang lalu. Janji tepati dulu, baru berjanji lagi untuk Pilpres 2000. Oh, berarti ini kampanye 2000. Oh, kampanye 2014 ya teman-teman.
kami berkomitmen untuk menjalankan program-program yang nyata sebagai berikut ini. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan, termasuk di sini memberikan subsidi 1 juta rupiah setiap bulannya untuk keluarga prasejahtera sepanjang nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7%. Perbaikan 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan, dan pengolahan ikan. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Katanya sudah 10 tahun, tapi lapangan pekerjaan yang 10 juta itu mana, Pak? Mana, Pak? Jabatan sudah mau habis ini. Kok yang 10 juta belum nongol, belum tampak? Bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Mendorong, memperkuat, dan mempromosikan industri kreatif dan industri digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Pelayanan kesehatan gratis, rawat jalan dan rawat inap dengan kartu Indonesia Sehat. Dan pembangunan 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian dari komponen pendidik bangsa. Mewujudkan pendidikan bagi seluruh warga negara yang di dalamnya adalah anak-anak petani, anak nelayan, buruh, termasuk difabel dan elemen masyarakat lainnya melalui Kartu Indonesia Pintar. BPS catat angka pengangguran tinggi, bukti Jokowi gagal tunaikan. Ciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Ya, masih banyak yang nganggur. Bukti Jokowi gagal tunaikan janji ciptakan 10 juta lapangan kerja. Dalam rilisnya, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran pada Februari 2023 sebesar 7,99 juta orang. Angka yang hampir 8 juta itu tentu saja menggambarkan bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi masih buruk untuk mengurangi angka pengangguran. Dari angka-angka statistik tersebut dapat dijelaskan jika sebenarnya pemerintahan Jokowi sampai sekarang belum berhasil mengatasi pengangguran yang masih tinggi dengan angka 7,99 juta. Tentu saja bukan angka yang sedikit. Padahal dalam kampanyenya Jokowi berjanji menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Namun dalam kenyataan hal tersebut urung dilakukan. Buktinya pengangguran masih banyak. By the way, anyway, pertanyaannya untuk Pak Jokowi dan juga anak buahnya, 2 periode udah mau habis, kerjaannya ngapain aja, Pak? Bayangin, dalam rilis BPS terakhir aja pada Februari 2023, itu angka penganggurannya aja sampai 7,99 juta orang. Mana dong Pak Jokowi, janji kampanyenya waktu itu akan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Ini udah mau habis aja, 2 periodenya malah banyak pengangguran, PHK di mana-mana. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. 11 triliun. Ada di sudah kantong saya, data di beda lagi. kantongan saya. Ucapan Jokowi Data tahun di Kementerian Keuangan ada. 2020. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda.
Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget, ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach. Kemudian yang di Bogor, ternyata ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda, G.W. Baron van Inhofe. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda, bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi. Loh. Sudah mau 10 tahun, baru sekarang bilang kalau di Istana Negara itu yang ditempatin. Sudah mau 10 tahun tapi baru berkata bahwa itu bekas kolonial. Lah dari dulu kemana, Pak?